Hari ini kita belajar modul 6 kegiatan belajar 2 tentang kelas sosial. Itu bahas apa? Baca toh. Kelas sosial itu bahas tentang apa? Ada yang pernah belajar tentang sosiologi nggak dulu? Atau SMA? Enggak. Yang lain juga nggak pernah? Enggak juga. Yes. Jadi pernah nggak? Mbak anak enggak juga. Ya sudah gitu. STMIC. Jadi kelas sosial itu kita belajar tentang pembagian anggota masyarakat ya. Jadi ada hierarkinya. Jadi itu kelas-kelas sosial. Jadi misalnya mungkin ada yang statusnya tinggi sampai statusnya rendah. Jadi pembagian anggota masyarakat dalam beberapa kelompok. Itu kelas sosial. Nah, ini para peneliti sering mengukur kelas sosial dari sudut statusnya, status sosial. Di kategori kelas sosial itu biasanya kalau kita bicara tentang kelas, berarti kan ada tingkatannya atau ada hierarkinya. Nah, itu makanya ada dari status terendah sampai status tertinggi gitu. Juga ini ada yang namanya proses stratifikasi. Di sini kalau proses stratifikasi itu ya berarti proses pengelompokan anggota masyarakat itu tadi. Di sejenis segmentasi gitu loh. Tapi ini dikelompokkan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Terus ini kalau di buku itu jadi tergantung kita masuk ke dalam kelompok kelas sosial yang mana. Kan biasanya kalau dari sisi ekonomi mungkin yang dari kelas bawah, menengah, sampai atas gitu. Jadi bisa berdasarkan penghasilannya dari berapa sampai berapa juta. Tuh. Terus berbagai strata kelas sosial memberikan dasar yang alamiah untuk melakukan segmentasi pasar. Di hampir sama kayak segmentasi kan, karena kalau segmentasi masih inget toh apa segmentasi? Segmentasi pasar apa? Sudah lupa proses segmentasi itu apa? Pengelompokan pasar ya, di pengelompokan ke dalam beberapa kelompok satu pasar ya. Jadi kelas sosial ini berguna buat marketer atau buat pemasar untuk membantu dalam proses segmentasi. Nah, terus di sini kategori kelas sosial bisa dibuka di halaman 6.22 kalau nggak kelihatan di PPT. Jadi di sini variasi jumlah dan tipe kategorisasi kelas sosial. Ini kalau kelas sosial 2 kategori,
Ini ada pekerja pabrik, pekerja kantor. Ada bawah, atas, atau bawah, menengah. Jadi dia hanya membagi kelompok berdasarkan 2 kategori. Kalau di yang 3 kategori itu ada pekerja pabrik, pekerja otak, sama pekerja kantor. Sedangkan kalau yang satunya ada kelas bawah, menengah, sama atas. Kalau 4 kategori, bawah, menengah atas, atas. Nah, kalau 5 ini ada bawah, kelas pekerja, menengah bawah, kayak gitu. Sampai 9. Jadi intinya dibagi-bagi aja. Masyarakat tuh termasuk kelompok yang mana. Ini jenis atau variasinya ya. Nah, terus untuk pengukuran kelas sosialnya, itu ada ukuran subjektif. Subjektif itu berarti dari para individunya sendiri. Jadi, misalnya Mbak sama Mas menilai diri sendiri, kira-kira masuk ke kelompok yang mana. Bisa kelas bawah, kelas menengah bawah, menengah atas, atau nggak tahu. Itu ukuran subjektif. Subjektif kan berarti dari pandangan masing-masing individu. Terus kalau yang kedua itu ada ukuran reputasi. Jadi di sini kalau pendekatan reputasi itu mengukur kelas sosial memerlukan informasi mengenai masyarakat yang dipilih untuk membuat pertimbangan awal mengenai keanggotaan kelas sosial orang lain dalam masyarakat. Jadi membutuhkan pendapat orang lain. Terus tapi kalau setelah meminta pendapat dari orang lain yang menentukan, ini kalau melakukan penelitian atau pengukuran tentang kelas sosial ya. Jadi setelah meminta pendapat orang lain yang menentukan individu ini itu masuk kelompok mana, itu si penelitinya. Jadi kalau melakukan pengukuran kelas sosial kan pasti ada semacam orang yang melakukan penelitian, ya toh. Nah, kalau yang subjektif tadi, orangnya tinggal disuruh milih tadi, mereka masuk kelas mana, tinggal jawab. Tapi kalau yang reputasi, kita tanya ke pendapat orang lain tentang, saya tanya ke B tentang si A. Nah, tapi yang memutuskan si A itu kira-kira masuk ke kelompok yang mana, itu si peneliti, bukan dari si B. Itu kalau yang reputasi. Terus kalau yang ketiga, itu ada ukuran objektif. Nah, jadi ini kalau objektif itu orang memimpikan kedudukan kelas mereka sendiri atau kedudukan para anggota masyarakat lainnya. Jadi ini bisa terdiri dari variabel demografis atau sosioekonomi. Jadi dia menentukan kedudukan orang lain. Oke. Nah, kalau yang ukuran objektif ini ada 2, ada indeks variabel tunggal sama indeks variabel gabungan. Ini kalau indeks variabel tunggal itu hanya menggunakan satu variabel sosial ekonomi untuk menilai keanggotaan kelas sosial. Kan kalau misalnya variabel sosial ekonomi kan banyak, bisa ada pekerjaan, terus bisa pendidikan, penghasilan. Nah, kalau yang tunggal, dia tuh cuma pilih salah satu dari ini. Tapi kalau yang gabungan, bisa dari berbagai macam tadi. Nah, yang gabungan ini dibagi lagi. Ada indeks karakteristik status sama skor status sosial ekonomi. Kalau yang indeks karakteristik status itu dia mengacu pada Warner's Index of Status Characteristics. Jadi itu ukuran tertimbang dari berbagai variabel sosial ekonomi. Jadi ya kayak gabungan dari beberapa variabel yang ada di variabel tunggal tadi yang disebutkan di situ. Terus kalau yang skor status sosial ekonomi itu berdasarkan dari United States Bureau of the Census, itu menggabungkan langsung 3 antara pekerjaan, penghasilan, sama pendidikan. Jadi ada 2. Ketika